Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi di podcast kita. Jadi sebenarnya bukan kembali lagi lebih ke kali pertamanya ya, first time dari podcast kita. Nah, jadi kenapa tiba-tiba kita bikin podcast? Karena kita mau membahas sesuatu yang emang lagi mencuat banget nih di publik. Betul. Sebenarnya topiknya agak berat, cuman kita buat kayak chill aja, santai aja gitu. Nah, jadi kayak obrolan santai aja. Nah, jadi kan kemarin ada beberapa isu yang emang lagi mencuat banget nih. Jadi kita mau mengambil topik yang emang ada korelasinya kayak ketentuan syariah di pasar keuangan gitu. Jadi topik kita itu gitu. Nah, mungkin sebelumnya kita kenalan dulu. Di sini ada gua Raihan, gua Iksan, gua Lutfi. Nah, kembali lagi di podcast Batas Suci. Oke, yoi bener banget sih kalau kita nggak cuman kayak bahas politik gitu, bener banget. Bahas politik lah intinya. Kita nggak bahas cuman naik turunnya harga kopi yang bener banget ya kan. Jadi kita juga paham gimana uang itu berputar dan gimana sistem itu melihat gitu. Nah bener banget tuh, tadi kita jadi nggak cuma ikut FOMO-FOMOan doang, tapi juga ngerti landasan syariah di balik pasar keuangan di Indonesia. Oke. Berarti kalau ngomongin tentang isu terbaru sekarang yang lagi mencuat di publik kan, beberapa waktu lalu sempat pemerintah tuh ngeluarin kebijakan kayak pengalokasian dana yang 200 triliun ya. Nah itu juga banyak pro kontranya. Ada yang beranggapan itu pro, baik, kayak bisa berkelanjutan buat ekonomi Indonesia, tapi ada juga kayak jangan sampai salah kelola gitu loh. Karena 200 triliun kan banyak kan ya, bener. Jadi harus hati-hati banget bang lolanya. Nah, jadi ini sebenarnya jadi pintu masuk kita buat ngebahas tentang ketentuan syariah di pasar keuangan gitu. Gimana dari syariah itu menilai terkait dengan itu gitu. Oke, coba aku mungkin lebih lurusin lagi ya. Kalau pasar keuangan itu tempat bertemunya gitu loh, kayak tempat bertemunya orang yang punya uang kelebihan, bener gitu, atau mungkin orang yang punya uang lebih gitu ya, nyisa gitu duitnya. Betul. Dan ada orang yang mungkin kekurangan uang, mungkin tempat bertemunya di situ ya. Bener. Jadi ya bisa dalam bentuk pasar modal, pasar uang, terus obligasi, saham, reksadana, sampai instrumen syariah yang seperti kayak sukuk gitu. Kalau di syariah mungkin kan kalau obligasi lebih namanya itu sukuk. Iya betul. Jadi jembatan biar dana itu bisa berputar lah. Kayak Indonesia itu biar agar lebih maju seperti itu. Oke, berarti gampangnya tuh pasar keuangan gitu tuh lebih ke kayak lalu lintas uang kali ya. Jadi siapa yang punya duit berarti gampang tinggal masuk ke sistem tersebut gitu kan ya. Betul banget. Jadi mungkin karena di Indonesia itu kayak kita kan mayoritas orang muslim gitu ya. Jadi dan di Indonesia pun gak cuma muslim doang gitu ya, karena ada banyak gitu ya. Jadi kita iya betul banget. Jadi kayak di pasar pasar keuangan di Indonesia itu ada dua jenis gitu. Ada pasar keuangan konvensional dan syariah. Mungkin kalau di konvensional sendiri itu seperti saham biasa, obligasi biasa. Terus kalau syariah itu ada prinsip tambahannya gitu. Kayak misal kayak maghrib. Tahu nggak maghrib? Sholat maghrib? Bukan. Jadi kalau di prinsip ya sendiri itu ada prinsip maghrib, yaitu maisir, terus goror dan riba. Oke. Nah balik lagi nih guys, yang tadi kayak misal pemerintah terbitin sukuk negara nih. Ini contoh nyata di pasar keuangan syariah ya. Jadi bedanya obligasi konvensional sama sukuk. Kalau sukuk tuh kayak basisnya akad, tapi bisa akad ijaroh, akad mudarobah, akad wakalah. Nah jadi bukan cuma pinjam duit doang sama terus bayar bunga, tapi lebih ke kerja sama usaha, nanti bisa dibagi dua dengan keuntungannya yang jelas dan pasti halal. Oke, berarti karena syariah pastinya halal gitu ya. Benar-benar. Berarti kalau masyarakat mau beli sukuk itu selain investasinya aman karena dijamin sama negara, juga lebih tenang karena lebih lebih gampang aja gitu lah, karena sesuai dengan syariah gitu ya. Bener banget. Nah itu yang bikin masyarakat muslim di Indonesia tuh makin tertarik karena ada jaminan halal sekaligus bisa membantu negara membiayai pembangunan di Indonesia. Iya betul banget. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang syariah, kita juga perlu tahu kayak prinsip-prinsip syariah itu ketentuannya itu bagaimana sih gitu ya kan. Kayak misalnya tadi yang gue ngomongin tadi maghrib gitu ya. Maghrib itu kan ada maisir itu seperti judi, kayak permainan di akadnya itu tuh tidak boleh seperti judi gitu loh. Dan terus ada goror, ketidakjelasan suatu kontrak gitu ya. Terus ada maisir tadi
maisir sudah ya, kayak riba, kita kembali ke riba. oke. Nah, kalau riba itu kan mungkin yang tidak sesuai takaran gitu ya kan, jadi melebih-lebihkan atau bagaimana. Kayak misalnya kita minjem 10 juta bayar 20 juta kan Nah, rugi itu 10 juta kan ya, rugi. benar. Pihak-pihak yang meminjamnya kan merasa dirugikan Iya, ya benar, sih, betul. benar. Terus ada investasi harus ke sektor halal. Kayak misalnya kita mau berinvestasi di sektor-sektor yang halal seperti BSI dan lain-lain. Nah, seperti itu. oke. Dan itu juga menjadi dasar kenapa pasar modal itu ada screening saham yang mana boleh masuk dan yang mana boleh enggak sesuai dengan ketentuan syariah yang tadi gua omongin gitu. Oke, paham. Bener tuh, jadi contoh gampangnya tuh saham perusahaan bank konvensional itu nggak masuk ke daftar syariah. Tapi kalau bank syariah, terus perusahaan makanan halal, F&B yang halal gitu, yang nggak mengandung babi lah, alkohol atau semacamnya itu bisa masuk ke daftar syariah. Oke, berarti kalau dipikir-pikir sebenarnya syariah ini memberikan apa ya? Bukan mau bikin ribet loh, tapi kayak membuat masyarakat itu lebih tenang karena berdasarkan syariah, terus Nggak takut dosa gitu. benar. Terus betul. mencegah spekulasi yang berlebihan sama praktik yang merugikan ke masyarakat gitu. Ya, exactly. Jadi pasar keuangan itu menjadi adil gitu ya. Iya, benar. Jadi ekonomi menjadi stabil dan unsur-unsur keberkahan juga ada. Iya, karena Itu berdasarkan syariah, Betul, benar kan, berdasarkan ya. syariah. Karena di Indonesia juga ya, karena bukan di Indonesia, maksudnya kita kan di dunia cuman titipan gitu ya. Maksudnya nggak hanya dunia doang. Iya, betul banget. Masih ada Kita kehidupan selanjutnya. Iya. seperti di akhirat. Benar, Kita juga benar. kan mau masuk ke surga gitu kan. Iya, amin. Amin. Dan kerennya sekarang tren pasar keuangan syariah di Indonesia terus naik dah. Dan jadi pemerintah juga ikut berpartisipasi lah buat Iya. mendorong kinerja tersebut kayak lewat OJK, bursa efek syariah, terus sampai penerbitan sukuk negara tiap tahun. Nah, jadi pemerintah itu juga ikut membantu lah, nggak cuma ngomong doang gitu. Oke, berarti ada progresnya lah ya dari pemerintah gitu ya buat membuat ekonomi Indonesia itu lebih maju Betul. lagi gitu. Alhamdulillah. Oke. Ya, bismillah Sebenarnya ya. kalau kita ngomongin tentang pasar keuangan syariah ini, aku ada pertanyaan menarik nih buat teman-teman. Kemarin kan ada isu yang emang lagi mencuat banget nih di publik, Betul. kayak pengalokasian yang 200 triliun menteri baru. Oh, iya, Kan baru betul. mereshuffle Sri Mulyani sebagai menteri lama mengangkat si Purbaya ya, Iya, Purbaya betul. sebagai menteri keuangan yang baru. Nah itu menurut teman-teman ada nggak sih dampaknya ke pasar keuangan Indonesia sekarang gitu? Iya, Mungkin dari Bro Isan dulu kali ya. Iya, mungkin aku setelah baca-baca berita ya Iya. sih, banyak banget berita yang beredar Benar. kayak maksudnya viral banget lah di Iya, benar. TikTok, di Ah. media massa dan lain-lain. Kayak setelah ada kebijakan reshuffle menteri kayak misal Sri Mulyani gitu ya, dipindah tangankan ke Purbaya, mungkin waktu itu IHSG atau indeks saham gabungan itu menjadi turun, berada di Kan sempat di demo juga nggak sih Iya, sama BEM UI? betul banget. Jadi IHSG di Indonesia itu sempat menjadi di zona merah seperti itu. Oke, turun ya? Iya, betul banget. Oke, Tapi oke. ketika beberapa hari kinerja dari Purbaya seperti itu, jadi ada IHSG itu menjadi di zona hijau. Oh, naik berarti ya? Iya, naik. Ada progresnya. Kira-kira naik 1,04% dan itu menjadi salah satu apa ya? Kayak Gambaran baru lah ya, mungkin Gambaran ya, baru. yang positifnya ya. Betul. Ketika Purbaya naik sebagai menteri baru gitu ya. supaya Indonesia juga menjadi lebih emas gitu lah ya. Iya benar-benar. Ya lumayan lah ya. Iya Iya. benar-benar. Jadi menurut lo gimana, Lut? Kalau menurut gue sih ya, yang lagi viral tuh kan yang 200 T ya sih. Nah, jadi pemerintah tuh mau mengalokasikan dana lah ya buat bank-bank di Indonesia sebesar 200 T itu dibagiin ke bank-bank. Nah, buat apa sih itu? Sama gimana caranya? Nah, jadi pemerintah mau menyuntikkan dana lah ke bank-bank yang ada di Indonesia sebesar segitu. Nah, diharapkan tuh jadi perang bunga di Indonesia tuh udah nggak ada lah ya, hancur. Oh, jadi oke. jadi bunga insya Allah bisa turun. Nah, jadi buat orang-orang yang pengangguran, miskin bisa Minjem. minjem uang Oke, di bank. iya, untuk jadi berusaha nggak gitu takut, nggak takut kayak minjem uang terus Bayar ribanya banyak. gede, benar. Iya, benar-benar. Jadi- Makanya kalau berdasarkan syariah kan pastinya nggak ada ribanya gitu kan. Iya, ya, benar. jadi tidak menyengsarakan satu pihak lain. Iya, gitu Karena ya. diharapkan juga para pengangguran bisa meminjam uang di bank, bisa membuat usaha gitu. Iya, Oh, peluang benar. usahanya juga yang ya jadi membuat peluang usaha buat masyarakat kecil gitu. Ya, intinya jadi namanya. nanti jadinya sistemnya berkelanjutan gitu loh, sustainable, karena dari masyarakat juga buat usaha nantinya berkelanjutan gitu Ya, ya. itu semoga juga diharapkan masyarakat miskin di Indonesia bisa menurun lah ya. Iya. Betul, betul. Itu Amin. menjadi pandangan pertama kita ya, Iya. supaya ya insya Allah Purbaya si Menteri baru ini itu menjadi kayak penggerak ya ekonomi Iya. Indonesia supaya menjadi Lebih baik lebih ke baik depannya. ke depannya seperti Oke. itu sih. Oke, mungkin
kali ini kita obrolannya udah isu yang kayak berat banget gitu ya, ngobrol banyak juga terkait dengan isu kali ini. Nah, mulai dari isu terbaru dari pasar keuangan, terus definisi definisi dan konsepnya gitu, sampai gimana sih syariah mengatur pasar keuangan tersebut gitu. Mungkin kita langsung ambil kesimpulan aja kali ya. Mungkin dari Bro Ihsan dulu nih, gimana? Ya mungkin ya dari intinya tadi yang kita bahas itu pasar keuangan itu penting ya buat ekonomi suatu negara gitu, karena yaitu perputaran keuangan ekonomi itu tuh ada di pasar keuangan. Tapi sebagai muslim itu kita juga harus tahu sih, maksudnya perlu tahu prinsip-prinsip syariahnya itu bagaimana sih, seperti itu. Instrumen syariahnya itu seperti apa sih gitu. Jadi kita harus perlu tahu gitu. Ya moga aja habis ini kita bisa melek keuangan syariah, nggak cuma ngerti belanja sama nabung doang. Benar. Ya semoga setelah kita ngebahas ini, ngediskusi ini, ngobrolin ini bareng-bareng, semoga ada wawasan baru lah buat kita ya. Mungkin cukup sekian buat ngobrolan kita kali ini, karena kita juga terbatas di waktunya teman-teman semuanya. Mungkin buat teman-teman yang emang ada pertanyaan atau apapun itu, boleh banget mention di kolom komentar di bawah gitu. Oke. Mungkin DM Instagram kita ya. Boleh banget di bawah ini. Oke. Deskripsi lah. Oke, kami pamit ya. Ya, mungkin hanya ini yang dapat kita diskusiin, kita obrolin. Oke, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.